Kali ini kita berada di halaman inventory chart. Ini adalah chart yang dibangun khusus ya untuk melihat pergerakan transaksi dari broker itu sendiri di suatu saham. Bukan hanya di saham, tapi ini juga bisa berdasarkan broker ya. Tapi kali ini kita akan bahas saham. Untuk halaman ini sendiri ya kurang lebih pilihannya mirip ya, cuman ada beberapa hal yang berbeda. Di sini ada range. Untuk range sendiri teman-teman bisa atur range-nya dan ini akan menampilkan sesuai apa yang ada di chart ya. Jadi kalau kita pilih 25 September, ini akan muncul dari 25 September hingga 25 Oktober. Untuk ini juga dari saya pribadi saya sarankan untuk range-nya kalau bisa sesuai dengan keinginan teman-teman ya, dan tidak bisa untuk hanya satu hari ya, karena chart ini tidak dibangun untuk itu, dan chart ini dikhususkan untuk melihat pergerakan transaksi broker pada range yang lebih normal ya. Sebenarnya semakin panjang semakin bagus gitu ya range. Kalau dari saya sendiri mungkin 2 bulan ataupun sampai dengan 6 bulan itu sudah cukup seperti itu. Tapi bebas ya, teman-teman bisa pilih hingga 2021 itu untuk tanggal. Lalu di sini ada bagian investor type-nya. Teman-teman juga bisa pilih investor yang asing misalnya. Ini akan ditampilkan yang asing. Jadi semua yang di chart itu ada di asingnya ya. Ada all ataupun ada domestik ya. Di sini ada value. Teman-teman juga bisa pilih ya, ini berdasarkan apa. Dan ini akan mempengaruhi yang bagian sebelah kiri ini. Jadi bagian axis-nya atau legenda atau keterangannya yang sebelah kiri ini itu akan berubah berdasarkan ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman pilih frekuensi, berdasarkan frekuensi. Dan perhitungannya pun nanti sumber datanya dari frekuensi teman-teman. Untuk volume juga sama. Jadi ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, untuk yang 5 ini secara default itu dia angkanya 5 ya. Tapi ini adalah pengaturan untuk berapa jumlah broker yang diinginkan. Dan ini mencerminkan dari jumlah teratas dan jumlah terbawah. Jadi kalau teman-teman masukkan misalnya ya, di sini ada 5, berarti itu ada 5 broker teratas dan 5 broker terbawah. Jadi di sini akan dimunculkan sejumlah 10 broker, teman-teman. Oke, misalnya kita di sini ganti gitu ya, gantinya dengan nilai yang lebih mudah dilihat misalnya ya, seperti misalnya 2. Jadi dia otomatis search-nya refresh dan diganti kedua, yaitu 2 teratas dan 2 terbawah. Ataupun teman-teman juga bisa pilih satu. Ini satu teratas dan satu terbawah. Di sini bisa teman-teman lihat kalau ada SI dan RX seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini kita ganti dulu. Selanjutnya adalah filter berdasarkan broker ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sebelumnya ada mengikuti broker tertentu, itu bisa kita pilih ya langsung dari sini. Misalnya karena di sini terlalu riuh misalnya ya, ataupun di sini tidak ditampilkan karena di sini hanya mengambil beberapa broker ya. Cuman teman-teman lihat ada beberapa broker itu yang menarik gitu ya. Teman-teman bisa pilih di sini. Teman-teman bisa tulis juga ya, misalnya nama brokernya ataupun kode brokernya seperti itu. Ini kalau kita tulis misalnya broker tertentu itu akan muncul. Ini kita pilih salah satu broker retail ya, itu nanti otomatis dia akan munculkan brokernya itu sendiri. Teman-teman juga bisa tambah. Di sini maksimal teman-teman hanya bisa memilih sampai 10 ya. Teman-teman bisa clear, kalau mau clear langsung aja clear di sini, dia akan balik ke semula. Oke, kita masuk ke chartnya sekarang karena chartnya juga kurang lebih powerful ya. Sebenarnya teman-teman juga bisa menampilkan semuanya dari sini ya. Yang kiri itu adalah aksis berdasarkan value yang teman-teman pilih ya, ataupun berdasarkan perhitungan yang teman-teman pilih. Jadi kalau teman-teman di sini pilih value, maka di sini mencerminkan value-nya itu sendiri. Berdasarkan volume, itu maka memunculkan volumenya sendiri bagian kiri. Lalu yang di kanan warnanya sedikit redup ya, itu adalah harga. Jadi ini harga dari brokernya. Ini memudahkan teman-teman ya ketika ingin melihat misalnya harganya di mana. Teman-teman juga bisa tentukan price actionnya langsung dari broker, dari chartnya itu sendiri. Oke, di bagian atas di sini ada legend atau legenda ataupun keterangan ya. Ini teman-teman juga bisa klik ya untuk dihilangkan. Misalnya kalau teman-teman klik di kodenya itu akan menghilangkan chartnya itu sendiri. Lalu di sini ada volume. Teman-teman juga bisa hapus misalnya volumenya. Untuk yang bagian broker ya, ini kode broker semuanya teman-teman juga bisa pilih. Misalnya teman-teman pengen hapus itu maka akan hilang. Ataupun kalau teman-teman hover itu akan terlihat satu persatu ya, seperti itu. Oke, di bagian bawah ini ada range slider ya. Range slidernya teman-teman bisa ganti ya, atau bisa dorong ya. Ini tepatnya didorong, ini akan menyesuaikan. Ataupun teman-teman langsung di halamannya teman-teman bisa zoom ya. Untuk di smartphone mungkin teman-teman bisa langsung pinch out, pinch in ya. Jadi diseret keluar ke dalam ya, seperti itu. Ataupun misalnya di PC teman-teman bisa menggunakan scroll ya di bagian chartnya ini sendiri. Oke, beberapa hal mungkin ini penting juga. Di sini ada toolbox-nya untuk chart. Teman-teman bisa full screen misalnya. Ini akan full screen ke chartnya. Ini sangat membantu ya mungkin kalau teman-teman butuh detailnya ataupun teman-teman bisa hal yang lain. Lalu di sini ada zoom. Teman-teman bisa pilih zoom-nya kalau teman-teman ingin zoom. Lalu ada zoom reset.
Yaitu balik ke tampilan awal dan ada line chart. Chart ini untuk merubah beberapa hal yang misalnya teman pilih ya. Kalau tadi kan karena kita hapus volumenya, jadi ini yang ditampilkan adalah volume seperti itu. Oke, ini untuk bar chart ya. Teman-teman juga bisa bentuknya menjadi bar dan teman-teman juga bisa simpan ke image. Ini kalau teman-teman klik, dia otomatis akan tersimpan image-nya ke folder download dari teman-teman.